Halo semuanya, kenalin nama aku Kania dengan NIM 112410541. Sebelumnya dengan hormat kepada Bapak Haji Zenzi Wirastomo selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini aku mau ngejelasin satu aplikasi yang berguna banget. Nah, kalau kalian masih suka bingung, uang aku lari kemana sih kalau bulan ini gitu ya? Atau dompet udah tipis nih tapi nggak tahu habis buat apa aja. Nah, berarti kalian harus tahu aplikasi satu ini. Nah, di sini tuh namanya Finjoy. Tagline-nya aja udah jelas nih, catatan keuangan yang ceria dan pintar. Jadi bukan aplikasi keuangan yang bikin pusing penuh angka, tapi dibuat biar kita makin semangat buat ngelola uang. Nah, kita bedah satu-satu ya, dari fitur, manfaat, kegunaannya, sampai yang paling cocok marketingnya buat siapa. Nah, yang pertama kita kenalan dulu nih sama tampilannya. Begitu buka Finjoy, tampilannya bersih banget. Warnanya ungu, biru, yang menenangkan gitu. Di atas langsung kelihatan nih total saldo Finjoy kamu. Nah, contohnya di sini itu kan totalnya ada Rp7.150.000. Nah, di bawahnya ada rincian pemasukan sebesar Rp4.750.000. Nah, ini tergantung dari pemasukan kaliannya. Dan pengeluarannya total 707.000. Nah, jadi dalam 1 detik ini kamu udah tahu nih posisi keuangan kamu sehat atau enggak. Enggak perlu buka Excel ribet-ribet lagi. Nah, yang kedua, kita bedah semua fitur dan kegunaannya. Masuk ke menu Finjoy, ada 8 fitur utama. Kita bahas yang paling penting dulu nih. Yang pertama ada dashboard. Di halaman utama ini kamu bisa tahu fungsinya, jadi pusat kendali. Di sini kamu bisa lihat total saldo, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu ada akun keuangan sampai pola pengeluaran yang terbesar. Nah, manfaatnya kamu nggak bakal nebak-nebak lagi. Jadi langsung kelihatan pos mana yang paling banyak ngabisin uang bulan ini. Contohnya di sini yang terbesar itu belanja sekitar Rp450.000. Jadi pengeluaran terbesar, tahu kan? Nah, yang kedua ada catatan transaksi. Ini fitur paling dasar, tapi paling penting juga. Fungsinya buat input semua uang yang masuk dan uang yang kamu keluarin. Sekecil apapun biayanya, sekecil apapun pengeluarannya dan pemasukannya, jadi fungsinya buat input semuanya itu. Nah, manfaatnya di sini biar data di dashboard akurat. Ingat ya, kebocoran halus itu seiring seringnya itu datang dari kayak yang pengeluaran gak ketahuan, misalkan kayak jajan 5.000 atau sampai 20.000 yang gak pernah kecatat. Nah, yang ketiga ini ada budget planner. Fungsinya itu bikin batas pengeluaran per kategori. Nah, misalnya budget makan sebulan berapa nih, kita patokin misalkan 1.500.000. Nah, manfaatnya jadi ada remnya kan. Kalau budget udah mau habis, jadi kamu bisa jadi lebih mikir sebelum jajan lagi. Nah, ini cocok banget buat kamu yang gampang kalap. Yang keempat itu ada financial goals. Fungsinya itu buat set target keuangan. Nah, mau nabung buat DP motor, buat liburan ke Bali, atau buat nikah nih. Nah, manfaatnya itu bikin kamu punya motivasi karena nabung jadi ada tujuannya, bukan cuma disisain aja. Itu ya, teman-teman. Nah, fungsi yang kelima itu ada investasi tracker. Nah, fungsinya itu buat catat semua aset investasi kamu di satu tempat itu. Nah, misalnya kayak saham, reksadana, emas, kripto, dan lain-lain sebagainya. Nah, manfaatnya itu kamu bisa monitor perkembangan aset tanpa buka banyak aplikasi lagi. Jadi tahu portofolio kamu lagi, untung atau ruginya. Yang keenam itu ada hutang dan piutang. Fungsinya buat mencatat siapa yang ngutang kamu dan kamu ngutang ke siapa. Nah, lengkap dengan tanggal dan jatuh temponya. Manfaatnya, bye-bye drama lupa bayar atau ditagih, hubungan sama teman dan keluarga jadi lebih aman. Yang ketujuh, ada langganan rutin plus kalender tagihan.
Nah, ini fitur yang paling aku suka sih ya, jujur. Nah, fungsinya itu buat ngingetin semua tagihan bulanan kamu. Contohnya kayak di gambar ini tuh eh, Spotify Family. Nah, ini tuh 86.000. Itu jatuhnya tanggal 12 Juli. Nah, bayar kartu kredit kayak 650.000 tanggal 15 Juli. Nah, manfaatnya itu kamu nggak akan telat bayar lagi dan kena denda. Jadi hidup lebih tenang. Yang kedelapan itu ada Smart AI Insight. Nah, fitur ini tuh pintarnya Finjoy. Fungsinya, AI-nya akan menganalisis pola pengeluaran kamu secara otomatis dan kasih saran. Manfaatnya itu, kamu dapat tips keuangan personal tanpa harus bayar konsultan ke keuangan. Jadi, ada tulisan tips Finjoy yang nyaranin kamu catat tiap hari biar tahu kebocoran uang. Nah, kamu bisa gabungin semua rekening, e-wallet, sampai kartu kredit dalam satu aplikasi aja. Ada BCA, GoPay, Genius, Sisi Mandiri. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga apa manfaatnya pakai Pinjoy ya. Singkatnya ada Wow. 3 manfaat besar. Yang pertama, kamu jadi sadar uangmu lari kemana karena yang gak diukur gak bisa diperbaiki. Yang kedua, terkendali. Dengan budget planner dan kalender tagihan, keuangan kamu jadi lebih terkontrol lagi dan gak chaos. Nah, yang terakhir itu punya tujuan. Dengan financial goals dan investasi tracker, kamu jadi punya arah. Uang bukan cuma dihabisin aja, tapi juga dikembangin. Nah, ini tuh Finjo itu sebenarnya cocok buat siapa aja sih ya? Target marketingnya itu siapa? Nah, Finjo ini sebenarnya universal ya teman-teman, tapi paling nampol kalau dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak pekerja atau kepala keluarga, mahasiswa atau mahasiswi, remaja-remaja. Kalau untuk anak kecil mungkin ini belum cocok ya, karena masih butuh dampingan dari orang tua. Tapi untuk remaja ke atas ini aplikasi yang wajib sih. Nah, jadi kalau misalkan buat ibu rumah tangga, ini tuh buat ngatur uang belanja dapur, uang sekolah anak, dan tagihan rumah tangga. Nah, fitur budget planner dan kalender tagihan bakal jadi penyelamat biar uang suami nggak habis di tengah-tengah bulan. Nah, yang kedua itu ada bapak-bapak pekerja atau kepala rumah tangga. Buat monitor pos besar seperti cicilan, investasi, dan dana darurat keluarga, fitur investasi tracker dan hutang piutang sangat membantu. Nah, yang ketiga itu untuk mahasiswi atau mahasiswa ini paling cocok. Nah, uang jajan terbatas tapi pengeluarannya banyak. Fitur budget planner, catatan transaksi, dan smart AI insight akan ajarin kalian supaya disiplin keuangan dari awal biar enggak tanggal tua terus. Nah, yang terakhir ini yang buat remaja. Jadi mulai diajarkan literasi keuangan lewat financial goals. Mau beli HP baru atau konser mungkin ya catat targetnya di Evenjoy aja biar semangat nabungnya. Nah, jadi kesimpulannya Finjoy itu bukan cuma aplikasi catatan aja, dia juga kayak asisten keuangan pribadi kamu yang ceria, yang nggak ngejudge tapi bikin kamu makin pintar ngelola uang. Jadi gimana nih kamu tim mau mulai catat keuangan dari sekarang atau enggak? Nah, penjelasan dari aku udah selesai nih. Sekian, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.